Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Agustin dari kelas 3A PGMI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu pembentukan komitmen. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ditegaskan bahwa salah satu kerangka berpikir yang melandasi munculnya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dengan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke yang diperoleh melalui suatu perjuangan panjang dan penuh dengan pengorbanan. Nah, di tahun 1945 ini dalam sidang BPUPKI dan PPKI dinyatakan bahwa hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern, dan kata lain Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan modern bukanlah milik satu golongan tertentu, melainkan milik bersama dan wajib dipertahankan secara bersama. Nah, komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan kenyataan sejarah dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad 20 dan bahkan sampai saat ini, NKRI yang kita cintai ini mengalami berbagai peristiwa dan berbagai ancaman NKRI. Ancaman tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri dan dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Sebagai contoh dapat kita ambil dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan masih banyak lainnya. Ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar tersebut kini terus berlangsung dengan berbagai bentuk dan bidang kegiatan seperti politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Konstitusi NKRI perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan demokrasi. Nah, menjelaskan bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi. Ditegaskan pula bahwa pembentukan karakter bangsa atau sebagai amanat dari konstitusi negara Republik Indonesia. Dalam rangka itulah pembangunan karakter bangsa kini kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru. Sebagaimana diketahui bahwa negara demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah negara yang dibangun dari kehendak seluruh rakyat, diatur dan dilaksanakan oleh rakyat serta kepentingan rakyat. Nah, hakikat demokrasi yang demikian ini sudah tertuang dalam naskah konstitusi kita, terutama para tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, rumusan tujuan nasional tersebut secara harfiah menunjukkan kepentingan rakyat dan bangsa. Namun tujuan nasional tersebut secara
hakikat hingga kini belum juga terwujud secara optimal, atau dengan kata lain, demokrasi yang bermakna dari, oleh, dan untuk rakyat tersebut belum tercapai. Selayaknya negara demokrasi adalah negara yang mampu mengakhiri dan mengatasi segala kepentingan pribadi, golongan, serta sistem otoriter. Segala kekuatan dan kepentingan harus diprioritaskan untuk rakyat, atau dengan kata lain, terwujudlah masyarakat adil dan makmur. Inilah pentingnya pendidikan demokrasi. Menurut Udin Wita Putra menjelaskan bahwa tugas pendidikan keluarga negaraan dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi mengembang 3 fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara. Pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan Civit Mindet. Bangsa Indonesia dengan sejarahnya yang panjang sebelum maupun sesudah merdeka adalah bangsa pejuang. Mereka berjuang mempertahankan segalanya untuk kepentingan negeri tercinta. Inilah loyalitas yang harus dipertahankan. Pembentukan Civit Mindet bagi setiap warga negara merupakan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Kepada peserta didik perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan nilai-nilai perjuangan untuk membela dan mempertahankan serta keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pembelaan terhadap bangsa dan negara serta kesadaran menjaga keutuhan wilayah NKRI kini dirasa kian meredup karena sifat dan perilaku primordialisme melanda negara ini. Berbagai upaya maupun gerakan yang bertujuan memisahkan diri Republik Indonesia adalah perbuatan mencederai proklamasi dan keutuhan NKRI. Sikap setiap kepada bangsa dan negara adalah sebagai bagian dari Civit Mindet. Loyalitas juga dapat ditampilkan dalam bentuk kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemajuan muka bangsa, pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi. Semuanya ini harus dipelihara dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.